Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hudila, program studi akuntansi. Hari ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Semangat Berwirausaha di Kalangan Pemuda. Yang saya hormati Bapak Eka Putra STM SC PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta yang saya banggakan yaitu rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya merasa sangat terhormat untuk berbicara mengenai tema yang sangat penting dan relevan dengan masa depan bangsa ini, yaitu semangat berwirausaha di kalangan pemuda. Kita tahu bahwa masa depan bangsa ini berada di tangan generasi muda, dan selalu satu kunci untuk membangun masa depan yang cerah adalah melalui semangat kewirausahaan. Mengapa pemuda harus berwirausaha? Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan sejenak. Mengapa pemuda harus berwirausaha? Pertama, karena lapangan kerja semakin terbatas, kita tidak bisa lagi mengandalkan pemerintah atau perusahaan untuk menyerap semua angkatan kerja. Dunia berubah, digitalisasi otomatis dan globalisasi telah mengubah peta pekerjaan. Maka menjadi wirausahaan bukan lagi pilihan, tapi solusi. Yang kedua, berwirausaha berarti menjadi pencipta lapangan kerja, bukan mencari kerja. Ini adalah bentuk kontribusi nyata kepada bangsa. Kita tidak hanya mengangkat ekonomi sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi orang lain. Yang ketiga, dengan berwirausaha, pemuda belajar untuk tangguh, kreatif, dan mandiri. Wirausaha adalah ladang pembelajaran kehidupan. Di sana ada kegagalan, tapi juga ada keberhasilan. Dan di sana karakter pemuda akan ditempa. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa berwirausaha tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pemuda. Di antaranya, kurangnya modal. Banyak mengira bahwa modal utama adalah uang, padahal modal terbesar sebenarnya adalah ide dan kemauan. Namun memang asas pembiayaan perlu diperjuangkan. Yang kedua ada kurangnya pendidikan kewirausahaan. Masih banyak lembaga pendidikan kita yang belum menanamkan jiwa entrepreneur sejak dini. Maka penting bagi kita untuk belajar mandiri, ikut pelatihan, mencari mentor. Ketiga, takut kegagalan. Ini yang paling umum. Rasa takut ditolak, takut bangkrut, takut dicemooh. Tapi ingat, kegagalan bukan akhir, justru langkah awal menuju sukses. Untuk membangkit semangat, mari kita lihat contoh nyata. Kisah 1, William Tanuwijaya yang mendirikan Tokopedia. Beliau berasal dari keluarga sederhana. Di pematangan Siantar, melalui kerja keras dan semangat pantang menyerah, ia membangun Tokopedia dari nol. Sekarang Tokopedia menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Kisah kedua ada Gibran Rakabuming, yaitu Markobar. Putra Presiden Jokowi ini memulai bisnis martabak dengan membuka satu gerobak kecil, sekarang berkobar hadir di berbagai kota dengan puluhan cabang. Kisah ketiga, pengusaha muda lokal. Kita juga harus bangga dengan wirausahawan muda dari daerah sendiri. Misalnya petani muda yang sukses menjual hasil pertanian secara online, atau mahasiswa yang merintis usaha kopi kekinian dan membuka lapangan kerja bagi teman-temannya. Apa yang bisa kita pelajari? Mereka semua memulai dari kecil, belajar dari kegagalan, dan pantang menyerah. Kita hidup di zaman emas bagi wirausahawan. E-commerce, siapapun bisa jualan online dari rumah cukup dengan HP, digital marketing, promosi tidak butuh billboard mahal. Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisa menjadi alat bisnis yang ampuh. Yang ketiga ada startup digital. Apakah aplikasi, platform jasa, marketplace, semua ini bisa dikembangkan oleh anak muda kreatif. Disinilah pentingnya pemuda melek teknologi dan melek pasaran. Jangan hanya jadi konsumen teknologi, tapi jadi produsen. Jangan hanya menonton konten, tapi buat konten. Jangan hanya belanja online, tapi jadilah penjualan online. Untuk mendukung semangat berusaha, tentu pemuda tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah perlu memberikan pelatihan, akses modal, dan kebijakan pro UMKM.
Lembaga pendidikan harus memasuki kurikulum kewirausahaan bukan hanya teori, tapi praktik nyata dari masyarakat dan keluarga harus berhenti menstigma pekerjaan formal sebagai satu-satunya prestasi. Pengusaha pun bisa menjadi kebanggaan. Lalu apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Itu pertama, ubah mindset, jangan takut gagal, belajar dari kegagalan, dan jadikan itu pengalaman. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Tidak perlu menunggu sempurna, mulai dari jualan makanan ringan, jasa foto, kerajinan tangan, dan sebagainya. Bangun jaringan. Bergabunglah dengan komunitas entrepreneur muda, pelatihan inkubator bisnis. Yang keempat adalah disiplin dan konsisten. Bisnis itu bukan tentang cepat kaya, tapi tentang bertahan dan berkembang. Gunakan teknologi, manfaat media sosial, e-wallet, dan platform online untuk menjangkau pasaran. Saudara-saudara, bangsa ini tidak akan maju hanya dengan konsumsi. Kita butuh produksi, dan pemuda adalah mesin produksinya. Bayangkan jika setiap pemuda di Indonesia, kota, dan kampus memiliki satu usaha, maka Indonesia akan penuh dengan pencipta lapangan kerja, bukan pencari pekerja. Saya ingin mengajak seluruh pemuda di sini dan di seluruh Indonesia, bangkitlah, berani bermimpi besar, mulailah usaha meskipun kecil, jangan takut gagal, jadi wirausaha sebagai jalan peluang. Kita bukan generasi rebahan, kita adalah generasi penggerak perubahan. Mari kita akhiri pidato ini dengan sebuah kalimat penyemangat. Lebih baik gagal saat mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali, karena keberhasilan hanya datang kepada mereka yang berani mengambil risiko. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wirausaha Muda, salam sukses untuk kita semua.